apakah MPASI kemasan itu merupakan produk ultra proses? Yes, jawabnya ya. Ya. Nah, gawatnya adalah ini adalah makanan-makanan yang kalau dikemas membuat orang menjadi kecanduan. Dan kalau kecanduan, maka tentu bahasanya adalah beli lagi, beli lagi, beli lagi. Yang membuat Anda terlena dengan mudah didapat, katanya praktis, ekonomis, dan dianggap yang sial ya, dianggap menyokong pertumbuhan ekonomi dan industri. Lah kan? Ya, industrinya untung, masyarakatnya buntung. Nah, yang cilaka menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Karena apa? Literasi edukasi gizinya itu sangat minimal. Ya. Nah, pertanyaannya, Dok, apakah MPASI komersial dijamin aman? Oh, tidak. Saya bukannya anti ya, tolong Dokter Tan jangan dipepetkan lagi. Tetapi bahwa kalau dibicarakan bahwa MPASI komersial dijamin aman, jawabannya adalah tidak. Karena ternyata kalau kita belajar dari negara yang sudah lama lebih dahulu menggunakan MPASI kemasan, baca deh. Ini dari CNN baru saja 2 tahun yang lalu. Ternyata mereka punya BPOM itu giras ya. Nggak seperti di sini kalau ada laporan baru dilacak. Di sana tidak. Mereka secara berkala melakukan testing. Dan ternyata di Amerika Serikat 95% dari makanan bayi kemasan yang dites itu mengandung bahan metal toksik. Sehingga akhirnya masyarakat berubah. Berubah apa? Balik kayak orang Jawa. Anaknya dikasih ketimun, yaitu finger foodnya. Dikasih ketimun, lalu finger foodnya dikasih pisang. Oke, bagaimana kita bicara tentang MPASI komersial di Indonesia? Kalau anak Anda masih berusia antara 6 sampai 8 bulan atau 9 bulan, betul. MPASI fortifikasi itu bisa memenuhi 92% dari kebutuhan gizi anak Anda. Kalau Andanya malas, nggak mau belajar. Tetapi tolong diingat, begitu anaknya sudah 9 bulan, MPASI fortifikasi hanya bisa memenuhi 36%. Jadi orang tuanya mesti belajar loh ya. Jangan terlena loh. Tahu-tahu anaknya wis gede ya, berangkang kemana-mana loh. Tapi tetap dikasih fortifikasi. Begitu anaknya sudah mulai usia 12 bulan, Masya Allah, ternyata hanya memenuhi 12% saja. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ibunya udah kadung keenakan, ya, udah terlena, ya, sampai akhirnya anaknya udah 1 tahun tetap nggak bisa ngunyah, maunya makan bubur. Dan kalau diberi makanan keras, makanan yang bisa dikunyah, anaknya hoek, nah itu dia. Dan tolong diingat ya, penelitian studi-studi berbasis bukti di luar negeri bicara tentang produk ultra proses itu sudah sangat masif. Saya pengen suatu hari Universitas Diponegoro juga melakukan hal yang sama. Anda harus bisa melihat bahwa efek produk ultra proses pada pangan bocah di bawah 2 tahun ya, terutama MPASI, ibu-ibu yang memberikan MPASI pada anaknya dari kemasan, itu efeknya seperti apa? Ya kan? Dan tolong diingat, ultra processed food are palatable, addictive, and attractive. Ya, dan dalam suatu analisa longitudinal terhadap anak-anak yang diberi makan seperti ini, ya ini menunjukkan bahwa di kemudian hari anak-anak ini punya masalah dismetabolik. Dan dari Dr. Philip Baker sendiri dari Deakin University Australia mengatakan omong kosong paling besar kalau ada orang mengatakan MPASI kemasan itu sudah persis dan terukur sesuai dengan kebutuhan bayi. Karena di situ dikatakan bahwa there is no validation. Nutritionally fortified baby food is inferior being ultra processed food. So, di dalam penelitian yang lain kita bisa melihat bahwa selama sekian tahun di Eropa, para peneliti sudah melihat bahwa ini adalah suatu masalah besar. Begitu pula kemudian hari anak-anak yang sudah kecanduan dengan makanan kemasan karena bau, rasa, dan teksturnya, anak-anak ini juga akhirnya akan memilih makanan kemasan setelah dia menjadi lebih besar. Jadi tolong diingat, memberi makan bayi itu adalah meletakkan dasar referensi dan preferensi anak. Tolong ya. Nah, ini di Brazil. Nah, di Brazil itu sudah bisa kita perhatikan bahwa ternyata bicara tentang produk ultra proses di dalam studi mereka bahwa anak-anak ini mempunyai masalah juga ya, karena akhirnya mereka tidak menjadi sehat di kemudian hari ya. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah pernah, ini bukan testimoni, yang sudah pernah mendapatkan edukasi dan ternyata mereka bisa menggeser. Karena begitu anaknya sudah mulai masuk sekolah, ya anaknya diberikan bekal dari rumah, arem-arem,
ada pisang, lalu kemudian gurunya bahkan memuji karena teman-temannya rata-ratanya diberikan apa? Roti, sosis digoreng, bahkan nugget. Ya, dan ternyata tidak lagi pakai siram-siram, pakai minyak-minyak ajaib. Anak ini diberi makan secara konsisten dengan santan, ya lalu kemudian dengan minyak yang wajar, maka tentu saja anaknya berat badannya baik. Ya, begitu pula kemudian bayi yang sulit makan, ternyata stimulasi motorik dan sensoriknya bisa dilatih begitu bayinya belajar membuka kemasan daun pisang. Ya, itu lucu banget, ya kan? Dan ini ada beberapa hal yang bisa Anda baca sendiri, ya, bahwa ternyata makanan padat gizi dan tinggi kalori tidak perlu beli di supermarket, tidak perlu beli di luar sana, asal Anda mau belajar pasti bisa. Ya, dan anak-anak itu tidak makan nutrien, tapi mereka makan makanan. Ya, jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa yang ada di dalam kemasan itu nutriennya A, B, C, D, E, tetapi kalau Anda makan makanan utuh, maka Allah menciptakan dalam satu buah pepaya, dalam satu buah mangga, itu nutriennya banyak sekali dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kemasan. Ya, dan sekali lagi referensi dan preferensi pangan anak itu menentukan apa yang akan dia makan di usia dewasa. Ya, jadi jangan sampai, nah ini dia. Ya, anak ini ketika masih ASI eksklusif, ibunya lek-lekan ya sampai begadang, memberikan ASI sampai lulus, berbagai resep dicoba, bayinya disuapi agar MPASI-nya mulus. Setelah anaknya bisa jalan, makanannya dirusak terus. Ya, jadi saya rasa kita sebetulnya bisa mendidik bangsa kita. Bismillah kita bisa.